Gunung Batu beserta para perangkat desa dan juga yang terhormat Ketua BPD Desa Gunung Batu beserta anggotanya dan juga yang terhormat para Ketua RW Desa Gunung Batu dan juga para Ketua RT Desa Gunung Batu. Oke, terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga tidak mengurangi rasa hormat. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kita akan sosialisasi tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Gunung Batu. Dalam hal ini ada beberapa peraturan yang memang dalam 1 tahun itu pemerintah Desa Gunung Batu beserta atau bersama BPD itu dikeluarkan ya. Jadi menurut bapak-bapak sareng ibu-ibu, wayahna ketika misalkan pemerintah desa, karena kan bapak-bapak sareng ibu nu hadir di desa sebagai kepanjang tanganan Pak. Jadi mau mungkin pemerintah desa misalkan keliling dalam 1 hari untuk sosialisasi tentang peraturan-peraturan ini, mau mungkin sosialisasi atau penyampaian kepada masyarakat. Contohnya Pak, di sini salah satunya nih. Jadi ada sosialisasi pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal. Ini perlu bantuan dari bapak-bapak kami ini. Contohnya nih, setiap pengajian mingguan Pak ya, pasti setiap mingguan pasti ada mingguan Pak ya. Nah, di setiap mingguan mungkin kami mohon satu pertemuan misalkan mingguan nu dibahasna tentang nilai 9 nilai anti korupsi. Salah satunya misalkan tentang kejujuran, tentang misalkan kedisiplinan. Nah, nanti yang dibahas sama Pak Ustadznya itu ada misalkan ada 2 nih dari 9 yang mau dibahas tentang kejujuran dan kedisiplinan. Nah, itu bisa nanti disampaikan gitu kan. Karena itu juga harus di video dan dipoto Pak. Terus salah satunya lagi khutbah Jumat Pak. Di kita kan ada 9 RW, berarti harus ada 9 video. Nah, itu perlu bantuan Bapak dan Bapak-bapak juga terkait untuk membuat video tersebut gitu kan. Misalnya Pak Tina atau Guru Masina, wajibnya orang di Jumat Maena di ayat materi di desa tentang pencegahan anti korupsi. Nah, kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima Pak. Jadi yang masuk dengan suap ini ada perjanjian Pak. Misalnya nih, Bapak Kepala Desa punya program, Pak Manomis misalkan Penggoro, Pak Manomis jerok wabi kan dengan ayam 10 juta itu dibikin tuh Pak Manomis 20 juta sepakat jadi ya, sepakat jadi itu yang namanya suap menyuap Pak. Jadi ada pemberi, ada penerima, ada barangnya berupa uang gitu. Nah, itu tentang Perkades yang sedang kita rumuskan oleh tim perumus dari pemerintah desa yang harus dikeluarkan itu Pak, tentang penanganan suap menyuap. Jadi sampai tingkat desa Pak, luar biasa nih aturan suap menyuap sampai tingkat desa harus ada gitu. Nah, kemarin kelemahan kita itu tidak ada pasal yang mengatur suap Pak. Ya memang. Tapi itu harus dibuat dan kita harus sosialisasikan sekarang. Nah, itu salah satunya Pak, Perkades tentang suap menyuap. Kalau nanya lagi nanti mah ada di website ini. Jadi peraturan yang baik peraturan desa maupun peraturan kepala desa itu nanti dipublikasikan di website desa Pak. Nah, apalagi kalau sudah ada website versi Android Pak Ketua ya, versi Android. Jadi warga bisa memantau pergeseran anggaran per bulannya itu, penyerapannya itu seperti apa, itu ada nanti. Karena versi website juga ada, cuman hari website mah kan turun karena browser Pak, gila prosesnya. Jadi kita seinstan Android. Android kan tinggal klik aplikasinya, bagian surat misalkan SKCM, bagian surat NA misalkan. Gitu. Jadi kedudukannya bisa tinggal di rumah wes.
bisa wae kan orang di Gunung Batu mah rata-rata milenial kelas menguasai banyak. Jadi kenapa ditekankan itu? Karena KPK juga melihat SDM Gunung Batu itu pasti gitulah, pasti mampu menggunakan aplikasi yang oleh Nah itu salah satunya pasal peraturan. Jadi Pak, gini Pak, di desa itu kan ada peraturan Pak ya. Ada peraturan desa itu sama dengan peraturan daerah tingkatannya atau persamaannya. Ada yang namanya peraturan kepala desa, itu sama halnya persamaannya dengan peraturan bupati. Gitu. Jadi kepala desa bukan peraturan, namanya peraturan kepala desa. Yang ketiga ada yang namanya keputusan kepala desa. Kalau dulu kita sering bilang SK Pak, surat keputusan, padahal itu bukan surat. SK itu keputusan yang sifatnya mengikat hukum Pak. Karena di sana itu ada aturan, ada menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. Sama halnya hampir sama dengan PT, Perkades, cuman tingkatannya untuk mengatur yang lebih rendah lagi. Nah, contohnya bapak mengajukan di SK kepala desa. Itu sifatnya keputusan Pak, bersifatnya mengikat gitu. Jadi gitu Pak, di sini teruskan PRS naon setahu Abimah misalkan PRS itu persamaannya mirip dengan Perda gitu. Terus Perkades naon persamaannya mirip sama halnya Perbu. Bupati buka aturan, kepala desa buka aturan gitu. Contohnya maghrib mengaji. Nah, selain PRS itu ada peraturan kepala desa yang mengatur atau misalkan sanksi sosial bikin baru dan terokasi misalkan. Jadi gimana? Kamu sanksi macam bisa ngebersihan penantrenan bisa gitu Pak. Itu bisa diusulkan di Perkades. Jadi nah, kira kabar udah anu beres maghrib ke Romeo PW gitu. Itu bisa. Nanti Pak RW bisa mengajukan ke melalui BPD juga bisa. Sekarang sih Pak ya. Nanti Bapak dapil berapa gitu. Menerima masukan di warga itu bisa Pak. Karena kan untuk pergaulan anak-anak muda kita juga perlu diatur cepat Pak. Karena kita desa kota juga gitu kan. Tidak menutup kemungkinan hal-hal negatif pasti itu terjadi Pak. Jadi bisa wae melalui Perkades ngaji diatur baru misalkan sanksi dalam tengah ngaji naon kan bisa diatur nantinya. Atau misalkan kebersihan masjid naon gitu kan. Nah, itu salah satunya perbedaan antara Perdes, Perkades sama keputusan. Nah, selain Perkades tentang suap menyuap, ada juga nih Pak Perkades tentang pengendalian gratifikasi. Nah, salah satunya yang ditanyakan kemarin di GOR, pernah tuh mere uang kadeudeung ka perangkat desa. Pas ditanya cerisi gitu kan, repe. Dulu pernah ke teman ngomong gitu kan. Padahal kenal eta begitu mah. Dan mau kenal padahal cik Pak itu mah enggak apa-apa Pak, kenal bilang aja gitu kan. Ya, cuman gitu Pak di sini makan takut beneran. Kan lihat bapaknya, KPK-nya gitu. Bukan lihat orang yang berbicara, tapi lihat background-nya kan KPK. Di rumah apa ya gitu beneran kan begitu. Anggur gitu Pak. Kalau kebiasaan gitu misalnya. Padahal mereka itu bertujuan untuk merubah kebiasaan dari desa Pak. Jadi tujuan KPK itu pendidikan yang sekarang digaungkan itu pendidikan anti korupsi dari desa. Kenapa dari desa? Karena memang yang paling bawah sistem tata laksana pemerintah itu desa Pak, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Begitu. Jadi bapak-bapak dikumpulkan di JETA sama kami juga kepanjang tanganan KPK untuk mensosialisasikan tentang tadi suap menyuap itu, tentang penanganan suap menyuap. Nanti kan pas misalkan mingguan kayak disampaikan diberi panduan ku desa. Nah itu salah satunya Pak. Gratifikasi itu kan kedah nama gitu Pak. Misalkan Pak Iwan ya, misalnya Pak Iwan ya, mere cau kepala desa. Kata kudu nama kepala desa dipoto si cau teh. Aya diatur ka pasalna ya, dipoto, dilaporkeun ke UPG. Ya, kepanjang tanganan di KPK, dilaporkeun.
gitu. Kita si anu tahu etan kayak keputusannya di kamana tuh kayak jauh gitu. Tapi kapabadi ya Pak. Tuh ada aturan orang. Kudu istilah nama ya. Sistem melaksana pemerintah itu kudu bener teh kudu gitu kudu nama Pak. Gitu kudu nama orang bener gitu lah. Gitu. Misalkan Pak bukan ya Bang kan ngurus KTP. Gratis. Karena duitnya dipoto kan itu nama. Bukannya jadi foto dilaporkan si duitnya yang dipakai beli rokok ya dan mana kudu nama. Dibungkus sama plastik, dipoto, si foto dibungkus gitu dilaporkan. Ayah kayak rekapitulasi gratifikasi. Misalkan dalam 1 tahun 1 juta, duit 1 juta kudu ayah. Kita direkap dilaporkan KUPG. Nah, kita UPG memberi keputusan si duit 1 juta itu dikamanakeun, misalkan dikapakeun misingkeun. Nah, keputusan itu kalau dilaksanakan masih penting 1 juta. Cuma masa 2 juta kan ya ada. Tapi ternyata upami misalkan kanggo dari sosial misalkan pakai ke anak yatim piatu kan tenang. Bisa wae sebenarnya mah hasil gratifikasi eta dikumpulkan, dilaporkan, geus dilaporkan diputuskan ka mana duitna bisa. Ya, jadi nanti tugas bapak-bapak yang hadir, Pak Ketua RW dan RT dan juga Pak Ketua BPD bersama jajarannya pada saat reses juga Pak harus menyampaikan bahwa kebiasaan memberi barang atau uang ke pegawai desa itu tidak digunakan begitu Pak. Itu mungkin kemari. Kayak kasih kasih penghulunya ya. Biasanya di daerah membutuhkan transaksi, kecuali kan RT atau RW. Nah, kalau jadi enak, dan kawin jadi itu kita firman, timo. Tanda tangan kurang teh, di rokok, kan kurang teh, nama tuh mana kieuan. Kalau dibahas KPK. Ya, itu kieu gratifikasi kan kieu cuma nak dijokong ngaranna. Di padahal teh bener mana tangan akan merah di dok. Teu meunang kan ieu dipoto kudu disimpan ieu rokok ieu teh kudu kamanakeun mungkin alah aing mah. Anu harga oke gitu, lah jual mah gitu. Kecil-kecil teh kurang deudeu ieu rokok sing dipotong ieu kamanakeun ieu rokok. Jual deui. Jual setahun sih kan atuh sabaraha selobon. Jadi gini. Kita itu masyarakat timur-timuran. Lain. Jadi kurang mah tetap aja balai suku Dimas. Dan diajarkan begitu. Cuma yang nggak boleh itu kaitannya dengan kinerja pemerintah. Kemudian seseorang memberi gak ada kaitannya dengan kinerja pemerintahnya nggak masalah. Ya itu diberi wae. Gak ada kaitannya dengan kinerja. Ketika hal itu tiba di orang, ketika ada yang terima aja cuma harus antara hari mana misma untuk kasih kakak kasih, mana jadi artinya kalau misalkan ada ya ada. Kalau tidak, ya tidak harus sinkron. Ya walaupun kepala desa, atau kayaknya mau malah berkodok kan? Harap yang begini sama KTP Raon. Ini sama. Memang tanda tangan tentangnya Jadi bukan hanya itu sebetulnya, cuma apa adanya aja gitu. Cuma kan dia anu mantak jadi permasalahan itu. Ketika kan seorang pasti bere, kayak Pak apa ultima pernah ayah, misalkan ada PDD ada laporan, masuk kemana sesuatu, masyarakat menerima, atau sebaliknya di bawah di masyarakat ada ini yang jadi masalah. Lamun eueuh kabehan, lamun ayah ya kabehan, intinya gitu. Lamun misalnya sok ayah sok kabehan gitu. Jadi nanti itu Pak, kan
ada rekapitulasi gratifikasi. Nggak gini dulu Pak Udi. Ya, Bapak-bapak harus tahu dulu bahwa Pak Udi ini dan ini bukti fisiknya udah upload. Jadi Pak Udi itu udah upload, yang ada itu udah diupload. Jadi ketika diupload ke Pak Udi, nanya ke bapak-bapak, ayah, di mana ke? Atau sebaliknya ketika ngupload Pak Udi, ayah, nanya, itu juga di mana ke? Doang kemarin kan nanya ke Abdi, ada gak peraturan tentang suap? Abdi kan spontan dan emang Abdi datang hulan, gak ada Pak, yakin gak ada. Oh iya, dari menteri lagi, cina. Coba lamun saat itu, Abdi bilang, ada Pak misalkan. Mana? Kan ada di sini kan gitu nanti jawabannya. Ayo kita tahu, emang kita lagi, ya, betul, Pak. Betul. Jadi kemarin kan memang kalau tapi dia, Pak, ini mau dina gratifikasi orang-orang lah. Akhirnya di rumah diri gitu, Pak. Misalkan Pak Manogis pernah ngasih ke Pak Anda, mungkin dina gratifikasi itu yang mana yang namanya Pak Mis? Itu dilihatnya. Makanya itu jalur sinkron, tapi tema antara yang diupload ke Pak Udi dengan nanti ditanyakan ikut ngapur Pak. Ya, Mulai sampai kayak sinkron, Pak. hari-hari Pak Udi mengupload, ya bisa kita kasih mere suatu Pak Manur bisa. Pak Manur bisa. Mari kita pindah. Udah pohon misalkan. Hantu Pak, hantu. Ya, jadi nanti di sinkron Pak pernah ngasih berapa duit sih? Gitu kan? Pernah ngasih berapa ribu? Di Pak Mes misalkan 50.000, jadi rekapar 15.000. Jadi itu antara rekapitulasi dengan apa? Nanti tanya jawab itu makanya nanti harus sinkron. kita bapak-bapak demi kebersamaan lah demi desa kita. Jadi kita harus butuh waktu untuk sinkronisasi wilayah ini. Sorot ada yang disorot di kemarin kan hujan itu oleh desa itu disorot tuh paling tidak tersugan yang sanggih misalkannya jawabannya harus sinkron kita harus lama kata bener karena Ya nanti Pak ya nanti kita sih kayak kita lama. misal pemandangan yang sering terima ke desa lebih bagus, jadi supaya ada sinkronisasi. Jadi Pak Manor nyampaikan dari ke Pak RT nah diskusi di lingkungan itu bagus. Di foto, video, diskusi tentang ini korupsi gitu. Tentang korupsi itu lebih bagus Pak. Jadi berarti Udah gini Pak, ya gini kaitan sama sosialisasi pengajian di masyarakat ini kan ada evidennya, videonya. Ini kan nggak bisa Pak. Ketika khutbah, khotib, karena emang rata-rata notabene kita khutbah itu di rata-rata kan dengan bahasa Arab yang jarang yang disampaikan dengan bahasa Ajam, tidak bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, Pak, alangkah baiknya sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah, pembawa agama berdiri dulu. Doang abdi kamari khutbah di video, eta rasanya lain sebenarnya rasanya. Kalau ngebatalkan kan mau khutbah. Pak Eli, itu kudu ngomong sekali, itu kudu ngomong lagi di video. Bejaan Pak, langsung dari khutbah, nabas tentang ini selesai. Dari ayah kamera malah ini dari artis kurang mah. banyak kerek kok Pak. Kurang Pak, ayah di situ dari artis lain Pak Eli. Dari artis kan, kurang kan lain artis. Tapi biasa dengan diperhatikan ke kamera, biasa kan diperhatikan ke itu bapak-bapak kita. Makanya sebelum khutbah, bisa kan sebelum khutbah bukan pada acara khotib kegiatan Jumatnya. Di luar kegiatan Jumat berdiri dulu ngasih pesan. Baru di video gitu kan bebas sebelum pada khawatir gini Pak, khawatir sholat kita, kesempatan kita jadi gagal dengan seperti itu. Khawatir. Atau pengajian Pak, pengajian sesi-sesi itu. Bapak ada minggonan di tarate, waktu saya ngabdi. Kalau misalkan ada saya mau datang di mustad setempat, Wartosan ke abdi Pak, malam ini pengajian, awal datang biar abdi. Kembali ya.
Tadi mau video. Gitu kira-kira untuk di penambahan. Betul Pak. Jadi kurang lebih kan pagi Jumat semacam meme Jumatan Meme Jumat lah. Jumatan lah sebenarnya. Sampai ada. Kuliah. Kuliah Pak. Ya ada pengarahan sok air kan. Bapak bisa bantuan dari pengarahan dulu aja. Nah pengarahan ke masyarakat. Nah berkaitan dengan Mendingannya tapi iya si batal ya kan. Abdi masalahnya, abdi di Al-Qur'an Ngobrol ya. gitu. Emang sih kondusif seperti itu, jamaah banyak dan emang udah ini kan ngalor-ngalor cuma kan istilah ini kan. Kemudian yang kedua apa kaitan dengan materi, tak harus pokok dengan korupsinya. Itu tadi ada 9, ada kejujuran gitu kan, itu kena reklame dari sifat-sifat Rasul kan gitu. Ada amanah banyak sih sebetulnya materi mah yang tinggal sampaikan. Siap ya. Nanti itu jadi bahan untuk pelaksanaan nanti. Terus yang selanjutnya nih Pak, satu lagi peraturan kepala desa tentang nomor 10 tentang benturan kepentingan. Jadi KPK sampai mengatur rumah tangga desa Pak. Artinya kunaon desa urang ngawakilan Provinsi Banten, salah satunya tingkat benturan kepentingannya rendah Pak. Ini yang jadi nilai desa Gunung Batu. Makanya harus pegawai gitu berkoni. Iya. Dulu jadi pegawai. jadi pegawai gitu kan. Sudah benturan kepentingan deh. Ya, udah jelas Kodi. Baca jelas. Ya, jadi maksudnya gitu Pak. Yang dimaksud benturan kepentingan itu antara kepentingan misalkan pekerjaan dengan pribadi itu dicampur aduk Pak. Begitu. Misalkan nih tahun ini kita akan membangun drainase. Kebetulan Pak Ketua BPD Pak adik kandung Pak Jarwo misalnya atau kakak bukan toko bangunan. Si Pak Ketua teh inspire lagi. Nah itu salah satu benturan kepentingan, nepotisme. Itu boleh sebenarnya untuk ikut pengadaan, cuman tadi itu harus ada pernyataan bahwa kepala desa tidak ikut campur dalam pemenangan pengadaan atau tender. Gitu. Jadi memang tidak boleh secara ini kalau memang ada yang lain selain saudara. Misalnya Pak Karmemis boga toko, Pak Ketua selaku pakana boga toko. Jadi mau diupayakan mana lebih menang Pak Karmemis begitu. Jadi desa urang eta menang eta tidak ada Pak. Karena kan di kota mah benturan kepentingannya tinggi Pak. Ya, untuk ini terus di Kabupaten Lebak memang perangkat desa itu tidak aktif kepala desa, ganti. Jadi ada aturan-aturan khusus. Cuma di Tangerang itu kemarin cerita. Jadi semuanya misalkan PHBI, PHBN Pak. Misalkan PHBI, PHBN. Jadi kepala desa itu kita nagihan ke warung-warung. Kita ternyata KPK sampai dia Pak penilaiannya. Sampai nyamar pada kayak karena bingung untuk menentukan Gunung Batu dengan Gempong Pak. Bisa Gempong di kota, jadi bingung ya. Cuma beda tipis kurangnya tadi Pak. Menangnya dengan benturan kepentingan. Jadi ayo kurang barengan dijaga kepercayaan orang dia mewakili Provinsi Banten, ulah sampai di titik akhir orang istilah nama cuman ya kecewakan itu ulah payah pucuk. Jadi kecewakan mau menang maksudnya misalkan tenanya tentang RPJM cicing be nah orang itu kudu saling misalkan dari apa RPJM naon jadi orang saling mensupport, saling nge-share, saling ngasih informasi, naon sih eta teh orang terus terkait dengan informasi publik Pak ya. Kemarin kan ditaruhkeun aya teu cenah APBDes bentukna poster di lingkungan kan lugu di sini kan. Padahal itu Polres geus dipasang eta di mana RW di rumahna terus dipasang. Jadi mohon ke bapak-bapak ketua RW dan juga RT
ketika ada misalnya perangkat desa atau yang lainnya menempelkan informasi, tolong disimak ya. Misalnya nih ada tentang maklumat pelayanan. Ngerti itu maklumat pelayanan naon? Nah, berarti kita poin kurang Pak, perlu digali. Pasti kan di penilaian ditanya. Gitu. Terus ayat tuh informasi publik tentang APBDes. Oh berarti kita kurang perlu diingat. Pasti pas penilaian ditanya. Jadi misalkan nanti tuh informasi tentang pelayanan yang ada di desa. Nah itu Pak, maklumat pelayanan. Anu sering kantor pasti hafal. Soalnya sok aya di gigireun pelayanan publik. Eta. Jadi maklumat pelayanan itu janji aparatur ketika misalkan tidak sesuai ada sanksinya. Jadi harus seperti itu Pak di desa itu. Jadi kita juga Pak sebagai desa Tuhan, tadi itu kata Pak Sekcam, kita harus bangga tapi tidak membanggakan misalkan Kabupaten itu. Memang di kabupaten kemarin desa di kecamatan itu kecamatan Maja kan sosialisasi di inspektorat cik anjing nanti yang ngomong-ngomong di desa akan baik. Jadi secara nama desa orang teh selain di kabupaten, di provinsi, nasional oke sudah disorot Pak gitu. Jadi mohon orang bekerja sama dalam hal untuk mencapai tadi kesuksesan bersama gitu Pak. Nah itu salah satunya Pak ya. Untuk sosialisasi hari ini sampai dengan tadi perkara tentang sertifikasi. Jadi selain tadi Pak keuntungannya kita, nama kita ya, kita juga diuntungkan dengan pelayan-pelayan Pak ya. Contohnya ku ayana urang desa percontohan. Anu pertama aya tanda tangan elektronik Pajaro Gunung Batu di Cilogra di Kabupaten Lebak gitu. Salah satu keuntungannya. Terus website desa anu pertama migrasi sa Kabupaten Lebak sa Provinsi Banten ke Desa Gunung Batu. Gitu. Jadi benar-benar difasilitasi ku kabupaten maupun provinsi. Terus mungkin mah desa orang bisa nyetak kartu keluarga, terus akte di desa orang sorangan. Aya nu ngaranna aplikasi siap. Mungkin ditanam di desa. Amin. Jadi segala hal itu dipermudah Pak dengan adanya orang desa percontohan. Memang kerasa capek namanya. Baik itu pikiran maupun materi, tapi dampak nanti jangka panjangnya Pak. Tadi kami terus disimak, terus disampaikan 2.600 desa sebanten. Nah, eta teh digerakkan ku inspektur provinsi supaya studi banding ke desa urang Pak. Jadi desa Gunung Batu ini sebagai laboratorium desa. Ya. Jadi kita harus bangga Pak. Bagus juga di sana Pak. Kita harus harusnya di sana. Ada power of Perko. 6 bulan pertama pas datang ada menanya ada desa percontohan gitu. Jadi tadi Pak keuntungannya ya. Misalkan Pak Martin ya boga imah tanah di usia kita bisa jadi homestay. Itu salah satu keuntungan dari segi ekonomi masyarakatnya gitu. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang Bapak. Dan satu lagi Pak, ketika nanti dimohon kerjasamanya, mohon dibantu Pak ya untuk melengkapi eviden yang dari KPK harus dilengkapi. Amin. Mungkin hanya itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali lagi merokok. Satu tentang PHN itu ya pencegahan yang yang 9 nilai 9 berarti visual sama
Kalau apa? Ada reaction, kayak ada reaction, ya Mali. Untuk penyampaian perpres nanti ada. Oh, nggak pas sempurna gitu. Termasuk RPJM versi nanti pada Terima kasih. Mungkin